USAID run by radical lunatics, and we're getting them out, and then we'll make a decision. Hampir setiap hari, dunia selalu disuguhi dengan tayangan video Donald Trump menandatangani perintah eksekutif dan membubarkan badan-badan pemerintah Amerika Serikat, dan semuanya dalam upaya untuk membuat Amerika hebat lagi. Dengan salah satu langkahnya Donald Trump yang bagi sebagian orang menganggapnya kontroversial adalah dengan penutupan USAID. Dan apakah Anda melihatnya sebagai hal yang positif atau negatif? Satu hal yang jelas, Amerika Serikat telah kehilangan cengkeraman atas salah satu sumber propagandanya, yaitu ekosistem jurnalistik. USAID, yang merupakan kepanjangan dari United States Agency for International Development, dibentuk untuk menyediakan bantuan kemanusiaan, memerangi kemiskinan, dan mendukung pembangunan di negara-negara yang sedang berjuang di seluruh dunia, tetapi tidak pernah beroperasi sebagai badan yang murni altruistik. USAID memang telah mendanai upaya amal yang nyata, mulai dari bantuan bencana hingga program perawatan kesehatan, bahkan penjangkauan HIV. Namun, itu baru separuh cerita. USAID juga sangat terkait dengan campur tangan politik dalam mempengaruhi sebuah kekuatan untuk menciptakan dinamika protes, korupsi, dan operasi perubahan rezim di seluruh dunia. USAID hanyalah alat untuk mendorong kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan seringkali dengan cara mengacaukan negara-negara yang diklaim akan dibantunya. USAID selama ini telah menjadi kendaraan utama yang digunakan pemerintah Amerika Serikat dalam pertempuran media luar negeri yang sengit, dengan memproduksi konten-konten anti-Tiongkok, anti-Rusia, serta negara-negara yang dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah Amerika Serikat. Tidak ada negara lain di dunia di mana uang digunakan dalam skala besar dengan cara seperti itu. Dan tentu saja itu telah merusak akademisi, jurnalis, dan bahkan mendistorsi sains. Lanskap media di seluruh dunia menjadi rusak, protes, revolusi warna, LSM, oligarki, dan berbagai situs web telah menjadi sasaran USAID. Penutupan USAID oleh Donald Trump telah mengungkap tentang seberapa banyak pendanaan pemerintah Amerika Serikat untuk propaganda di seluruh dunia dan tentang kasus korupsi di dalam dan di sekitar USAID, dan ini terjadi di semua entitas dan organisasi yang mirip dengan USAID, semisal di National Endowment for Democracy. Jadi apapun yang terjadi di USAID mungkin juga terjadi di sana. Pada tahun 2023, lembaga tersebut telah mendanai pelatihan dan dukungan untuk 6.200 jurnalis, membantu 707 outlet berita non-negara, dan mendukung 279 organisasi masyarakat sipil sektor media yang didedikasikan untuk memperkuat media independen. Dengan anggaran bantuan luar negeri tahun 2025 mencakup lebih dari $268 juta yang dialokasikan oleh Kongres untuk mendukung media independen dan arus informasi yang bebas. Dan jelas ini menunjukkan betapa luasnya dorongan naratif tersebut dan patut menjadi sebuah pertanyaan, seberapa banyak jurnalisme yang benar-benar independen di luar sana? Lihat tajuk utama di Washington Post ini. Media independen di Rusia dan Ukraina kehilangan pendanaan mereka dengan pembekuan USAID. Di Ukraina, 9 dari 10 outlet media bergantung pada pendanaan USAID, dan industri media telah menerima ratusan juta dolar selama 10 tahun terakhir. Ketika sebagian besar media Anda didanai oleh pemerintah asing, bagaimana Anda bisa dengan jujur mengklaim memiliki media yang independen? Terus terang itu tidak masuk akal, dan yang lebih menggelikan adalah bahwa seluruh operasi ini dibangun atas dasar bahwa Amerika Serikat entah bagaimana masih menjadi mercusuar demokrasi. Contoh lainnya yaitu OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, proyek pelaporan korupsi dan kejahatan terorganisir, adalah jaringan jurnalis investigasi global yang direpresentasikan sebagai lembaga independen yang didukung oleh berbagai media besar, The Spiegel di Jerman, The Washington Post di Amerika Serikat, dan The Guardian di Inggris.
Mereka adalah orang-orang yang akan keluar dan membuktikan bahwa ada korupsi yang dilakukan di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara yang pemimpinnya dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah Amerika Serikat. Tahun lalu, terdapat pengungkapan pertama bahwa sebenarnya lembaga OCCRP mendapatkan sejumlah dana dari USAID, dan sekarang menjadi semakin jelas bahwa lembaga itu sepenuhnya didanai oleh USAID. Dengan kata lain, lembaga itu dijalankan oleh USAID, dan orang-orang yang menjalankan USAID adalah kaum neokonservatif. Amerika Serikat dengan mengendarai USAID telah melewati jalur yang bertentangan dengan seluruh etos dan doktrin Piagam Hukum Internasional PBB. Dengan campur tangan besar-besaran dan tanpa malu-malu dalam urusan internal setiap negara. Melalui pendanaan media beserta propagandanya, peluncuran investigasi korupsi palsu, operasi pergantian rezim atau mempersenjatai organisasi teroris yang ditetapkan secara internasional di Suriah, hampir di setiap peristiwa keruntuhan pemerintah dalam ingatan baru-baru ini selalu melibatkan Amerika Serikat. Sekarang dengan penutupan USAID oleh Presiden Donald Trump, apakah hal ini merupakan tanda-tanda pembongkaran kepemimpinan global Amerika yang lebih luas dan berkelanjutan? Tapi yang jelas, inilah saat ketika klaim Amerika atas kepemimpinan global benar-benar dipertanyakan, karena Tiongkok telah muncul sebagai kekuatan yang lebih stabil dan konstruktif di panggung dunia.